Mazmur 34 ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ya. Terjemahan Alkitab yang lain berkata intimidasi bagiku. Kegentaran itu intimidasi bagiku. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Intimidasi adalah suatu tindakan yang mengancam atau menakut-nakuti dengan kekuatan kepada seseorang atau kelompok. Sekali lagi, intimidasi adalah suatu tindakan mengancam, ya, atau menakut-nakuti atau memaksa dengan kekuatan kepada seseorang atau kelompok. Saudara pernah ada orang-orang tertentu yang datang dengan uniform tertentu, lalu kemudian mengintimidasi saudara dengan perkataan, dengan identitas mereka, lalu mereka mengintimidasi Anda. Lalu Anda mulai merasa terancam. Ya. Intimidasi selalu bekerja dengan cara seperti itu. Intimidasi bisa datang dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Sebelum menjadi raja Israel, Daud pernah mengalami intimidasi dari Saul yang membuatnya takut dan gelisah. Makanya kalau Bapak Ibu lihat kitab Mazmur, ada banyak kegelisahan yang ditulis oleh Daud. Mazmur 23 itu menjelaskan bagaimana Daud mengalami kegelisahan-kegelisahan, ketakutan-ketakutan yang dia alami di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Alkitab berkata begini, atau bahkan seluruh belahan dunia merasakan kegentaran menjelang datangnya hari Tuhan. Dan itu bukan intimidasi, saudara ya. Itu bukan intimidasi. Selain itu intimidasi juga, atau teror iman. Saya sebut intimidasi, atau saya juga sebut dengan teror iman. Ya. Pernah dialami bangsa Israel saat mendapat ancaman dari bangsa Filistin. Melalui siapa? Melalui Goliat. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58, kita nggak usah baca. Bapak Ibu nanti tulis saja di situ. Ya, bangsa itu terancam karena bangsa Filistin memiliki seorang raksasa atau pendekar yang bernama Goliat. Dan mengapa mereka takut dengan Goliat? Mengapa Israel terintimidasi, terancam dengan Goliat? Pertama, karena atribut yang dikenakan oleh Goliat. Kalau Bapak Ibu lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 4 sampai 7, ada atribut yang digambarkan oleh Alkitab yang membuat sehingga Israel ketakutan selama 40 hari. Dikatakan begini bahwa Goliat memiliki tinggi mencapai 6 hasta, setara dengan 3 meter 15 inci. Itu 6 hasta. Ya. 3 meter 15 inci. Ia memakai baju perang seberat 5.000 shikal tembaga. Kalau dikasih ke kilogram itu 60 kilogram. Baju tembaganya seberat itu. Serta mata tombak seberat 600 shikal besi atau 7 kilo. Hanya dipegang oleh para raksasa, saudara. Bisa dibayangkan betapa gagah dan menakutkannya Goliat ini. Jadi dia datang dengan atribut. Saudara pernah lihat, tadi saya gambarkan bahwa ada orang yang datang dengan atribut tertentu menakut-nakuti saudara, mengintimidasi saudara. Ya. Ketika itu datang, ya, maka itu membuat orang lain ketakutan dengan saudara. Saya ingat ketika saya masih bela diri dulu ya. Ada kalanya ketika kita memakai uniform bela diri itu, orang yang lihat kita, yang awam, yang tidak mengerti bela diri, lihat kita udah takut, saudara. Ya. Cuma dengan memakai baju bela diri begitu, orang sudah takut. Apalagi kalau ada sabuk tertentu yang terikat di pinggangnya, orang sudah takut. Atribut yang dikenakan Goliat itu membuat Israel ketakutan, terintimidasi, rasa terancam. Yang kedua, perkataan Goliat adalah teror iman. Perkataan Goliat adalah teror iman. 1 Samuel 17 ayat 8, 10 dan 16. Alkitab berkata Goliat terus menentang bangsa Israel dan menghina bangsa pilihan Tuhan.
Bahkan Saul atau raja Israel dan seluruh tentaranya ketakutan, terintimidasi, terancam selama berapa lama? 40 hari. Mereka dihantui oleh seorang pendekar yang menantang satu melawan satu. Dengan seluruh atributnya, dengan perkataannya, pilih salah satu dari antaramu, lawan aku. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, intimidasi kerap mengancam dan menakutkan bagi orang percaya. Bukan orang tidak percaya, bagi orang percaya. Israel gambaran tentang orang yang sudah percaya. Dan menyebabkan kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, yang sanggup untuk mengalahkan intimidasi. Haleluya. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa terintimidasi, maka saudara dan saya, kita harus nanti, saya akan jelaskan kepada saudara, memiliki spirit of David. Ya. Tapi sekali lagi saya ulangi, intimidasi kerap mengancam dan menakutkan bagi orang percaya. Menyebabkan mereka lupa bahwa ada Tuhan yang hebat yang menyertai mereka. Intimidasi juga membuat kita buta, sehingga tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Padahal intimidasi tidak lebih hanya sebatas auman. Auman singa. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, Petrus menjelaskan bahwa iblis itu, setan itu seperti singa yang berjalan berkeliling, mengaum-ngaum, mengintimidasi. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ini singa tua sudah nggak ada gigi, tapi masih bisa mengaum-ngaum. Sekali lagi saya katakan, intimidasi harusnya tidak menakutkan bagi kita. Harusnya bisa kita kalahkan. Kenapa? Karena itu hanya sebatas auman. Singa ompong. Yesus disebut singa dari Yehuda. Setan adalah singa yang mengaum-ngaum, cuma menelan, tidak bisa kunyah. Giginya udah rontok. Nah, saya beritahukan kepada saudara begini, firman Allah berkata bahwa itu hanya auman untuk mengintimidasi. Kalau hari ini saudara dan saya melihat orang misalnya menggertak saudara, kalau Anda nggak salah, nggak usah takut. Kalau hari ini orang misalnya ngajar Bapak Ibu bertengkar, Bapak Ibu jangan balas. Makanya Alkitab katakan kalahkan kejahatan kebaikan. Kalau hari ini saudara dan saya misalnya tiba-tiba ada orang yang datang dalam kelompok tertentu lalu kemudian mengintimidasi saudara, Tuhan mengajarkan kita orang Kristen adalah saudara dan saya tidak boleh membalas. Apalagi demo, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Alkitab mengajarkan saudara dan saya untuk memberkati orang-orang yang menyakiti kita. Bahkan firman Allah berkata sebagai warga negara yang baik, Alkitab mengajarkan kepada kita berdoa kepada para pemimpin. Bahkan firman Allah berkata, sekalipun bengis. Dan saya percaya pemimpin kita Indonesia, pemimpin kita tidak bengis. Maka Bapak Ibu harus memberkatinya. Roma pasal 13 berkata bahwa tidak boleh memberontak. Karena itu sebagai warga negara yang baik, saudara dan saya harus menjadi orang yang membawa damai. Tidak boleh mengintimidasi orang lain. Amin. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tahu saudara gini, di tengah-tengah intimidasi itu, di tengah-tengah di mana Goliat mengintimidasi bangsa Israel, termasuk Saul di dalamnya, umat pilihan di dalamnya, tiba-tiba muncullah David, muncullah Daud. Daud hadir sebagai seorang gembala cilik. Alkitab katakan begini, yang masih kemerah-merahan. Dan ketika dia mendengarkan intimidasi itu, Daud nggak langsung takut. Justru sebaliknya, dia marah dengan penghinaan yang dilontarkan oleh Goliat itu. Kalau saudara dengar orang misalnya
misalnya mengintimidasi saudara, harusnya roh Anda yang geram. Amin. Harusnya itu kesempatan di mana Anda datang kepada Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 22-24 berkata, ya, Alkitab berkata, ia berpikir bahwa Goliat dan bangsa Israel tak pantas menghina bangsanya. Setan itu nggak pantas mengintimidasi saudara. Tulis di situ, setan tidak pantas mengintimidasi saya. Kalau setan berkata begini, kamu akan hancur. Setan berkata masa depanmu suram. Kalau setan berkata begini, kamu nggak akan bisa sukses. Kalau setan berkata begini, kamu nggak akan bisa pulih. Maka Anda harus berkata kepada setan, kalau engkau beritahukan aku seperti itu, aku beritahukan masa depanmu setan, tempatmu di dalam neraka. Kasih tahu masa depan setan. Haleluya. Kalau setan mengintimidasi Anda beritahukan masa depannya, bahwa masa depan setan adalah neraka abadi. Tapi masa depan saudara adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab berkata, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Katakan haleluya. Amin. Daud, dia berpikir bahwa Goliat dan Filistin, gambaran tentang roh-roh jahat, intimidasi, tidak pantas menghina umat Allah. Saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus. Jangan terintimidasi. Ada kalanya masalah, persoalan, kegagalan itu bisa mengintimidasi kita. Masa lalu yang kita pernah lewati, kejatuhan-kejatuhan kita bisa mengintimidasi kita. Setan bisa pakai itu mengintimidasi kita. Hari ini saya beritahukan kepada saudara, masa lalu kita sudah di-cut off oleh Tuhan. Tapi masa depan kita dijagai oleh Tuhan. Tuhan mati untuk masa depan saudara dan saya. Katakan haleluya 1.000.000 kali. Amin. Katakan masa depan saya dijagai oleh Tuhan. Tulis Bapak Ibu. Firman Allah berkata begini, Daud bukan cuma berpikir bahwa Goliat dan Filistin tidak layak untuk menghina bangsanya. Dia tidak hanya berpikir, tapi dia memutuskan untuk maju melawan roh intimidasi. Haleluya. Dia tidak hanya berpikir, tapi dia memutuskan untuk maju melawan roh intimidasi. Saudara, kalau diintimidasi oleh tipu daya setan, maka Anda harus menghadapinya. Ingat bahwa masalah yang datang dalam hidup saudara bukan untuk kita lari dari masalah, tapi Tuhan ajarkan kita menghadapinya. Anda menghadapi dengan Tuhan. Ketika Anda menghadapinya, maka Tuhan lebih dulu berjalan depan saudara. Ketika Anda sudah sampai, Tuhan sudah selesaikan bagi Anda. Tinggal saudara dan saya menjara. Amin. Daud memutuskan untuk maju melawan si raksasa Goliat hanya dengan beberapa perlengkapan yang ada pada dia. Saya pakai istilah dia tampil apa adanya. 1 Samuel 17 ayat 40, Alkitab berkata bahwa Daud tampil apa adanya. Saul memakai ketopong, baju perang, bahkan pedangnya diberikan kepada dia. Daud nggak bisa jalan. Daud menghadapi Goliat, menghadapi roh intimidasi dengan apa yang ada padanya. Saudara dan saya ketika menghadapi roh intimidasi, jangan pakai helm orang lain. Jangan pakai pedang orang lain. Oh, saya mau sama dengan Pak Pendeta, Pastor Luther. Jangan. Saya mau sama dengan hamba Tuhan ini. Jangan. Tuhan sudah tentukan Anda dan saya apa adanya. Daud hadapi Goliat, seorang raksasa, seorang perwira Filistin yang mengintimidasi bangsa Israel dan Raja Saul selama 40 hari dengan apa yang ada pada dia. Kita harus memiliki namanya Spirit of David. Spirit of David adalah rohnya Yesus Kristus. Katakan, saya harus memiliki rohnya Daud. Dan rohnya Daud adalah rohnya Yesus Kristus. Haleluya. Apa yang ada pada Daud sehingga dia bisa mengalahkan Goliat? Apa yang ada padanya? Yang pertama, tongkat. Tongkat Daud menggambarkan kuasa. Wow. Tadi saya gambarkan bahwa Goliat menghadapi dia dengan tombak itu beratnya 7 kilo. Baju perangnya 60 kilo.
Daud menghadapi Goliat dengan apa? Dengan tongkat. Tongkat bicara tentang otoritas, bicara tentang kuasa. Roh intimidasi, Anda harus hadapi bukan dengan cengeng. Haleluya. Bukan dengan mudah tersinggung. Bukan dengan keputusasaan, tapi hadapi dengan power and authority. Hadapi dengan kuasa. Daud menghadapinya dengan apa? Tongkat. Dia bukan cuma berpikir bahwa mereka tidak layak menghina umat Allah, tapi dia memutuskan untuk maju menghadapinya. Saudara dan saya tidak ditentukan lari kalah dari medan pertempuran kehidupan, tapi Anda ditentukan untuk berjalan maju dan menang. Dan Tuhan sudah memberikan kepada saudara dan saya kuasa melalui Roh Kudus-Nya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu telah menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dunamos. Haleluya. Bilangan 24 ayat 17 berkata, aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Dan meremukkan pelipis-pelipis Moab. Dan menghancurkan semua anak Set. Saudara perhatikan baik-baik di sana. Daud datang dengan keyakinan bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertainya dan pasti memberi kemenangan. Daud berkata kepada Goliat, kamu mendatangi aku dengan lembing, dengan tombak, tapi aku menghadapi engkau dengan Allah barisan Israel yang kau tantang. Jadi kalau Anda berhadapan dengan roh intimidasi, maka saudara barisan Israel yang kau tantang. Goliat mati itu bukan cuma dari batunya Daud, tapi Goliat mati karena dipenyetin satu sorga. Haleluya. Bapak Ibu tulis di situ. Goliat mati karena dipenyetin satu sorga. Jadi namanya Goliat penyet. Haleluya. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Daud yang pertama adalah dia menghadapi roh intimidasi dalam hal ini yang dibawa oleh dia. Dia menghadapi dengan tongkat. Menggambarkan otoritas kuasa. Yang kedua, ada batu dari dasar sungai. Berapa buah batu? 5 buah batu. Dasar sungai menggambarkan apa? Kerendahan hati. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu terintimidasi, jangan balik mengintimidasi. Ketika Bapak Ibu tertekan, jangan balik menyerang. Ketika Bapak Ibu disalahkan, jangan balik menyalahkan. Ketika Bapak Ibu dimarahi, jangan balik memarahi. Ketika Bapak Ibu diperlakukan tidak adil, jangan balik memperlakukan juga dengan tidak adil. Firman Allah mengatu dasar sungai. Dari dasar sungai, menggambarkan kerendahan hati. Sebelum berhadapan dengan Goliat, Daud harus turun sampai ke dasar sungai untuk memilih batu yang terbaik. Yang bisa digunakannya. Tapi orang yang sombong direndahkan. Disalahkan, disalah mengerti, diperlakukan. Anda tetap bernilai, nilaimu sehari. Menekan dirinya untuk mendapatkan yang terbaik. Dia dicaci maki, anjing mati ke aku, sehingga kamu datang dengan tongkat. Dihina, dipanggil anjing. Daud tidak gubris itu, dia tidak terintimidasi dengan intimidasinya Goliat. Goliat gambaran masalah, raksasa, sesuatu yang gede, sesuatu yang mengintimidasi orang lain. Rasanya tidak mungkin, bisa saja itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah yang selama ini rasanya tidak mungkin disingkirkan. Maka belajar rendah hati. Sehingga saudara dan saya ditinggikan di atas masalah. Badan Daud boleh pendek, tapi karena dia rendah hati, Tuhan membuat dia memerintah, bahkan mengalahkan Goliat. Haleluya. Haleluya. Anda mungkin belum berpengalaman, tapi kalau Anda merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan ajar saudara dan saya untuk mengerti banyak hal. Wow. Bukan cuma tongkat, tapi belajar rendah hati. Katakan amin 10 juta kali. Haleluya. Kerendahan hati.
adalah pintu gerbang untuk saudara dan saya mengalahkan roh intimidasi. Bukan cuma tongkat, bukan cuma kerendahan hati, bukan cuma Daud harus turun ke dasar sungai, tapi yang ketiga 5 batu licin. 5 batu licin artinya mau diproses. Bukan batu kasar loh. Batu yang mau diproses. Daud pilih batu licin, bukan batu kasar. Artinya batu itu sudah diproses oleh pengikisan oleh air. Ada banyak orang yang tidak mau diproses, mau langsung jadi. Dia tidak akan bisa dipakai. Tuhan pakai orang yang sudah terproses. Petra itu batu karang, tapi Petros itu batu karang yang kecil. Tapi Tuhan mau Anda diproses. 5 batu, angka 5 itu angka salib. Angka 5 itu angka penebusan. Ada 5 tanda pada tubuh Yesus. Saya sebut itu angka salib. Ya. Hal ini juga berkaitan kuat dengan penderitaan. Ada banyak orang yang tidak mau menderita. Daud harus ada di padang, mengembalakan 2-3 ekor dombanya berhadapan dengan beruang, dengan binatang-binatang predator. Dia ada dalam sebuah didikan tanpa dia tahu bahwa itu adalah jalur promosi untuk dia bisa mengalahkan intimidasi. Salah satu rahasia untuk Anda dan saya memerintah bersama dengan Tuhan adalah bisa menaklukkan roh intimidasi. Bapak Ibu tulis di situ. Salah satu rahasia untuk saya memerintah bersama dengan Tuhan adalah saya dilatih mengalahkan roh intimidasi. Dan hal ini berkaitan karena 5 gambaran penebusan, 5 luka pada tubuh Yesus bicara tentang gambaran penderitaan. Dan Filipi 1:29 berkata bahwa dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga untuk menderita dengan Dia. Karunia percaya itu mujizat terjadi. Lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, mati bangkit. Tapi Alkitab berkata dalam satu ayat ini, Filipi 1:29, ada karunia menderita. Untuk sementara Anda menderita. Tapi penderitaan ringan yang saudara dan saya alami mengerjakan kemuliaan kekal yang jauh melebihi penderitaan ringan itu. Ketika hari ini Anda diperlakukan tidak adil, dan Anda tetap merasa bahwa Anda bernilai, Anda believe Jesus, Anda tidak melepaskan imanmu, Anda selalu berdoa, Anda selalu percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara, maka saudara sedang dipersiapkan untuk menjadi orang yang kuat. Dan tidak mudah terintimidasi. Saya dulu pernah bertanding, saudara ya. Saya ingat pertama kali saya ikut pertandingan, saya waktu itu masih pakai sabuk kuning ya. Lawan saya itu pakai sabuk hitam. Itu udah berapa kali lipat di atas saya. Pelatih saya berkata kepada saya, kamu bisa kalahkan dia. Tapi ketika saya lihat dia punya sabuk hitam, saya langsung kendor, saudara. Semua ilmu yang saya dapati, semua teknik perkelahian yang saya dapat, tidak bisa saya pakai. Karena terintimidasi dengan uniform dari lawan saya. Pertama kali ikut pertandingan, baru masuk babak penyisihan sudah dikalahkan. Saya belajar bahwa saya tidak boleh terintimidasi dengan uniform, saya harus mempercayai kekuatan saya sendiri. Nah, kalau di dalam Tuhan, mempercayai Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita dilatih Tuhan bukan untuk kalah. Kita dilatih Tuhan untuk jadi lebih daripada pemenang. Bagaimana cara kita dilatih Tuhan? Masalah persoalan, penderitaan yang kita alami, penderitaan bukan karena saudara dan saya buat masalah, tapi diizinkan oleh Tuhan. Maka nikmati itu. Karena itu baik bagi saudara. Bukan cuma tongkat, bukan belajar kerendahan hati saja. Bukan cuma saudara dan saya punya 5 batu licin. Tapi yang keempat adalah mengandalkan penyertaan Tuhan. Daud mengandalkan penyertaan Tuhan. Daud memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan dalam mengalahkan beruang dan singa membuat dia berani berhadapan dengan Goliat. Kalau Bapak Ibu tidak berani menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi tantangan, Bapak Ibu tidak akan bisa mengalahkan roh intimidasi. Semua yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, saudara akan berhadapan roh intimidasi. Setan itu mengaum, dia udah kalah 2000 tahun yang lalu. Dia sekarang cuma mengaum. Menurut Efesus pasal yang ke-6, kita cuma berhadapan dengan tipu muslihatnya. Sedangkan setan sendiri udah kalah. Tipu muslihatnya di sini adalah intimidasinya.
Bagi orang Israel yang dipimpin oleh Saul, Goliat adalah raksasa yang menakutkan. Tapi bagi Daud, Goliat tidak ada bedanya dengan salah satu binatang buas yang pernah dia kalahkan ketika mengembalakan 2-3 ekor domba. Cara lihatnya berbeda. Orang yang dilatih oleh Tuhan khusus berbeda. Saudara dan saya adalah orang yang dilatih oleh Tuhan untuk saudara dan saya mengalahkan roh intimidasi. Amin. Kalau Anda sudah terbiasa melewatinya, maka roh intimidasi tidak akan bisa mengalahkan saudara. Kemampuan yang Anda keluarkan adalah kemampuan yang maksimal. Dan kemampuan yang maksimal itu karena disertai oleh Tuhan yang menyertai saudara. Dan firman Allah kan tidak pernah gagal. Kita gagal berkali-kali, firman Allah tidak pernah gagal. Intimidasi yang dialami bangsa Israel juga seringkali kita alami dalam kehidupan sehari-hari kan. Tetapi Daud mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengalahkan roh intimidasi tersebut karena kita adalah milik Tuhan. Daud berkata begini, yang menyertaiku adalah Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Kalau ada orang tipu saudara, maka dia tipu Tuhan. Kalau ada orang yang maki-maki saudara, dia maki-maki Tuhan. Kalau ada orang benci saudara, dia benci Tuhan. Kalau ada orang yang ingin menjahati saudara, dia berurusan dengan Tuhan. Anda nggak perlu balas, karena memang tidak diajarkan untuk membalas. Entah kepada manusia, entah kepada kelompok-kelompok tertentu, maka kita harus membawa peace, damai. Haleluya. Kita ada di Indonesia berbeda-beda, tapi berbeda-beda bukan berarti musuh. Berbeda-beda itu adalah keindahan. Haleluya. Unity dalam harmoni, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Dan Tuhan mau saudara dan saya bisa menerima kelemahan orang lain. Bisa menerima perbedaan. Kalau kita bisa menerima perbedaan, itu harmoni. Orang Israel melihat Goliat sebagai sesuatu menakutkan, Daud melihatnya sebagai sesuatu yang biasa, gue dilatih untuk mengalahkan itu. Anda harus bisa mengalahkan intimidasi. Kalau saudara, dalam roh intimidasi ada segalanya. Dalam roh intimidasi ada pembunuhan, dalam roh intimidasi ada pertengkaran, dalam roh intimidasi ada perceraian, dalam roh intimidasi ada segalanya kejahatan di situ. Pertama intimidasi dulu, pakai suara, pakai atribut. Ya, itu dulu diintimidasi. Ketika pikiran Anda mulai takluk, maka tindakannya Anda dan saya akan diperbudak. Jangan sampai ketakutan dan kecemasan yang ditimbulkan intimidasi dari sekeliling kita membuat kita lupa mengandalkan Tuhan. Saul lupa mengandalkan Tuhan selama 40 hari. Ada Tuhan yang hebat, minyak urapan Tuhan pernah turun atas kepalanya dalam 1 Samuel pasal 10, tapi dia nggak pakai itu. Jangan sampai saudara dan saya bilang, saya murid Tuhan, saya anak Tuhan, tapi saudara juga kalah dengan intimidasi. Bisa masa lalu kegagalan saudara, bisa orang lain. Bisa ada orang-orang tertentu yang datang mengintimidasi Anda, kemudian Anda takut. Saudara dan saya harus benar. Ingat bahwa kita adalah milik Tuhan, yang dipersenjatai dengan iman. Katakan haleluya. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan kan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Coba kita lihat ayatnya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Dalam kerajaan Allah tidak ada roh ketakutan. Bahkan di sorga pun pikiran kematian nggak ada. Yang ada adalah hidup selamanya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih ketertiban. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya. Ketakutan di sini adalah afraid. Kalau fear of God itu menghormati, mengagumi. Tapi kalau afraid itu ketakutan kepada sesuatu yang berlebihan. Takut kepada tempat tinggi, takut gelap, takut kecoa, takut tikus. Maka saudara perlu pelayanan kelepasan. Bahwa Tuhan tidak pernah mempersenjatai kita dengan ketakutan, tapi mempersenjatai kita dengan iman. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Tujuan daripada Tuhan memberikan kepada kita kasih kekuatan ketertiban adalah sehingga saat kita menghadapi masalah atau intimidasi, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Karena yang memberikan kasih kekuatan ketertiban itu Tuhan.
maka kita perlu datang kepada Tuhan untuk mengalahkan roh intimidasi. Dan saya percaya bahwa kemenangan ada di pihak kita, bahkan bukan cuma menang, lebih daripada pemenang. Firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa Goliat dikalahkan oleh seorang anak muda yang tidak dilatih perang, tidak memakai baju perang sebelumnya, tapi dilatih sendiri oleh Tuhan untuk mengalahkan intimidasi. Mulai dari singa beruang, intimidasi oleh masalah dan sebagainya, rasa ketertolakan di rumah, sepertinya dilupakan di rumah, dialami semuanya. Dan ketika berhadapan dengan Goliat, dengan masalah persoalan yang gede, Daud nggak takut. Itu ajang untuk dia melihat Tuhan menyertai dia. Saudara dan saya akan menang di atas roh intimidasi. Roh intimidasi selalu berkata begini, sakitmu tidak sembuh. Bisnismu akan hancur. Engkau akan kolaps. Roh intimidasi akan berkata begini, engkau pasti gagal. Roh intimidasi berkata begini, anakmu tidak akan pulih. Anakmu tidak akan sembuh. Istrimu tidak akan sembuh. Lihat dirimu, kamu kan gagal terus. Itu roh intimidasi. Lihat dirimu, masa kamu bisa jadi hebat? Masa kamu bisa dipakai oleh Tuhan? Itu intimidasi. Kalahkan itu. Dan berkata begini, aku punya Allah yang hebat, yang pegang masa depan. Aku akan jadi lebih baik dari kemarin. Aku akan jadi lebih baik dari hari ini. Besok akan lebih baik dari hari ini. Karena Tuhanku yang pegang masa depan. Daud tidak mengasihani diri sendiri dengan 2-3 ekor dombanya. Tuhan punya jalur promosi kepada dia. Orang yang bisa mengalahkan roh intimidasi adalah sebuah titik balik untuk dia dipromosi oleh Tuhan. Ulangi, orang yang mengalahkan roh intimidasi dalam kehidupannya, itu titik balik untuk dia dipromosi. Untuk dia dibawa, untuk dipromosi. Promosi apa aja? Untuk dia dipulihkan, untuk dia disembuhkan, untuk dia mengalami terobosan. Dimulai dengan Anda harus mengalahkan roh intimidasi. Karena roh intimidasi itu mulai di pikiran saudara dan hati saudara. Taklukkan itu, dan jadilah lebih daripada pemenang. Kalau Daud menang mengalahkan Goliat, intimidasi Goliat, Anda harus menang mengalahkan intimidasi masalah dan persoalan dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Yang percaya dan diberkati katakan, saya diberkati malam ini, saya sudah mengalahkan roh intimidasi. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudara yang diberkati malam ini? Boleh tulis di situ. Saya diberkati malam ini. Wow. Luar biasa. Tuhan Yesus hebat. Berapa banyak Bapak Ibu yang datang malam ini? Dan Anda mengalami intimidasi. Pikiran Anda setan selalu berkata begini, kamu tidak mungkin berhasil, kamu tidak sembuh, kamu akan mengalami kehancuran, bisnismu tidak akan maju, kamu akan mengalami jalan buntu, kamu lihat keadaanmu, masa kamu bisa begini, masa kamu bisa dipakai oleh Tuhan, masa kamu akan mengalami begini dan begitu. Coba. Ya. Kalau engkau diintimidasi seperti itu, maka malam ini Anda butuh yang namanya I believe. Anda butuh Spirit of David. Anda butuh Roh Kudus. Anda butuh rohnya Yesus. Dan Anda butuh firman Allah. Haleluya. Anda mungkin orang berkata, penyakitmu tidak sembuh, tambah parah. Mungkin ketika Anda terbaring di atas tempat tidur, setan berkata, kamu akan mati. Ya, kamu tidak akan sembuh. Maka hari itulah roh intimidasi. Hancurkan dia. Ketika Anda mengalahkannya, itu titik balik untuk Anda mengalami pemulihan total, kesembuhan total.